Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Samaria, Bapak Ferry Istiana, SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Arya, Ibu Nisa. Dan yang saya hormati para dewan guru baik SD, SMP ataupun SMA. Oke, mungkin langsung saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Materi yang saya sampaikan ini yang berjudul Coding dan Kecerdasan Artifisial. Latar belakang modul yang saya bikin ini dalam prediksi itu ya, di negara kita, di Indonesia ini sekarang itu sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan masyarakatnya itu revolusinya beda loh. Kalau revolusi industri itu kan 4.0, sedangkan masyarakat 5.0. Jadi itu maksudnya lebih maju sedikit. Kemudian coding dan kecerdasan artifisial itu adalah pilar transformasi digital yang harus dikenakan sejak pendidikan dasar. Oleh karena itu kan sekarang kita hidup di zaman modern nih. Kalau zaman dulu kan pasti belum ada ya coding, ada pun cuman belum terlalu luas jangkauannya. Untuk sekarang itu sudah harus mulai diterapkan baik dalam segi di sekolah SD, SMP ataupun SMA. Kemudian pendidikan coding kecerdasan artifisial diposisikan untuk menyiapkan generasi bangsa yang tidak hanya mengkonsumsi teknologi, tetapi juga kreator dan inovator. Maksudnya ini kayak gini. Sekarang kan banyak anak-anak itu yang memanfaatkan teknologi itu cuman mereka tidak tahu ilmunya. Contoh yang seharusnya bisa buat ini ternyata cuma untuk nge-upload TikTok, terus untuk membuka YouTube atau sosial media yang lainnya. Nah, untuk adanya coding ini untuk mempersiapkan anak-anak pada generasi yang akan datang. Kemudian tujuan mapel coding dan kecerdasan artifisial ini, yang pertama menumbuhkan keterampilan berpikir komputasional. Maksudnya berpikir secara kritis pemikirannya gitu. Karena kalau coding ini menurut saya itu rumit banget, rumit. Terus kemudian yang kedua membangun literasi digital dan etika teknologi, yaitu membangun segi rasa ingin tahu kepada digital, dunia digital. Kemudian yang ketiga meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Tujuan coding itu karena setiap masalah itu kan pasti ada cara untuk memecahkannya. Kemudian yang keempat, tujuan coding itu menyiapkan murid menghadapi dunia kerja dan sosial berbasis teknologi dan AI. Banyak lumrah sekali, tidak di SD, tidak di SMP, tidak di SMA, bahkan di perkuliahan juga. Itu anak-anak itu sudah mulai kenal dengan yang namanya AI. Itu tujuan mapel coding kecerdasan artifisial.
Namun posisi mapel kecerdasan artifisial dengan mapel informatika. Kalau dulu kan belum ada itu pelajaran informatika. Itu kan adanya kayak itu kan. Nah, mulai tahun 2024 itu mulai ada mata pelajaran informatika merupakan mapel wajib yang diselenggarakan pada kelas 7, 8, 9, dan 10 dengan dua elemen berpikir komputasional dan literasi digital serta menjadi mapel pilihan pada kelas 11 dan 12, yakni dengan 4 elemen yaitu berpikir komputasional, literasi digital, analisis data, dan algoritma pemrograman. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu. Kalau dalam semua elemen coding dan kecerdasan artifisial itu semuanya itu ada 6. Berpikir komputasional, yakni berpikir kritis, terus literasi digital, jenjang digitalnya, literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Maksudnya kita benar-benar memanfaatkan yang namanya adanya AI itu, terus algoritma dan pemrograman, kemudian yang keenam analisis data. Nah, ini coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Jadi komputer itu bisa mengetahui bahasa itu dalam program yang namanya coding. Aplikasi atau yang sering digunakan di coding itu biasanya bisa Python, bisa JavaScript, bisa CSS ataupun Scratch. Kalau di bagian untuk kayak formula contohnya itu biasanya di Scratch. Di Scratch itu aplikasi yang buat coding masih tingkat bawah. Kalau yang SMP itu biasanya Python. Python itu kode-kode yang ada di dalam coding itu. Terus lanjut, pembelajaran coding ini dapat dilaksanakan kapan aja, yakni bisa pakai internet base. Maksudnya internet base ini berbasis internet gitu, bisa lewat web atau lain-lainnya. Kemudian bisa lewat flag atau unflag. Kalau flag itu melalui komputer biasanya. Kalau unflag selain komputer, berarti dia bisa offline gitu. Kemudian hubungan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan AI itu hubungannya ada 3. Karena satu, AI itu dibuat menggunakan coding. Kalau AI nggak dibuat dengan coding, maka AI tersebut tidak akan berjalan. Contoh ketika mencari di ChatGPT itu, buatkan saya gambar pohon jambu misal. Nah, itu tersebut di dalam programnya itu ada yang namanya coding. Semua AI, semua aplikasi kalau tidak ada coding maka tidak akan berjalan. Nah, yang menjalankan coding itu siapa? Yaitu programmer. Itu programmer sama programmer beda lagi. Itu yang biasanya menulis coding dan menjalankan AI. Nah, yang ketiga,
tanpa coding, AI atau aplikasi tersebut tidak akan berfungsi. Kalau contoh belajar coding dengan menggunakan flight, maksudnya dengan menggunakan komputer, itu biasanya bisa pakai yang sering orang gunakan itu di device 2 ini, yakni aplikasi Scratch sama Python. Kalau aplikasi Scratch ini biasanya untuk membuat game biasanya. Cuman game tingkatan kayak anak-anak gitu, bisa lempar bola, terus kemudian cetak umpet ataupun lari-lari, itu bisa digunakan di yang namanya aplikasi Scratch. Nah, ini untuk sekarang yang unplugged itu maksudnya offline. Jadi tidak harus menggunakan komputer dan tidak menggunakan internet. Jadi dengan apa? Membuat game, metode belajar konsep dasar pemrograman tanpa menggunakan komputer ataupun alat digital. Dan melakukan aktivitas fisik seperti permainan dan alat-alat sederhana seperti kartu instruksi, papan, dan membuat game yang dari kertas. Itu bentuknya kayak gitu. Terus adapun elemen berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi, yakni proses memecah suatu masalah atau sistem atau program yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sederhana yang dapat dikelola. Contohnya, misal cara membuat rumah di ChatGPT itu kan, kalau cara membuat rumah itu kan pasti banyak prosesnya. Ada yang dimulai dari membeli peralatan dulu, atau langsung ketika sudah kumpul alatnya langsung dibikin. Nah, tugasnya dekomposisi ini memecah permasalahan tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Itu. Terus yang kedua, abstraksi dalam coding adalah proses menyembunyikan detail-detail kompleks yang tidak relevan dan hanya menampilkan fungsional atau informasi penting yang diperlukan oleh pengguna atau bagian lain dari sistem. Nah, hal abstraksi ini menampilkan menyembunyikan detail-detailnya. Kalau yang tadi yang dekomposisi itu kan memecahkan suatu masalah. Hal yang ini itu menyembunyikan detail-detailnya. Jadi yang bagian detail itu tidak akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga, pengenalan program, yakni proses menggunakan algoritma untuk secara otomatis mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pola tren atau ketentuan yang tersembunyi di dalam data. Maksudnya, data yang ada di dalam aplikasi tersebut itu tidak akan ditampilkan, akan tapi disembunyikan. Contoh, misal kalau data itu kan mesti ribet. Dalam satu foto, kalau dibuat coding itu biasanya ada susunannya, baik CSS ataupun HTML ataupun yang lainnya. Nah, ketika pas coding, kode tersebut tidak akan ditampilkan karena ada yang namanya pengenalan program, yakni khusus bagian gambarnya saja. Misal gambar rumah kalau dibuat coding itu pasti sangat ribet dan sangat banyak. Makanya ketika ditampilkan di laptop, di apapun itu mesti langsung gambarnya, nggak mungkin kode-kodenya, karena itu ada yang namanya pengenalan program. Kemudian algoritma dalam coding,
Nah, ini serangkaian langkah logis, terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, cara menyelesaikan coding itu biasanya menimbang dari yang namanya algoritma. Algoritma di dalam coding sama algoritma di sosial media itu beda. Kalau di sosial media itu kan semakin kita contoh ketika membuka aplikasi YouTube misal contohnya konten mancing misalnya, nah itu kan pasti akan muncul terus konten mancing gitu. Cuma kalau di algoritma yang di coding itu beda. Algoritma di coding itu cara untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam coding tersebut. Adapun ini contoh program coding dari aplikasi Scratch dari tangkap bola. Contohnya ini. Ini secara sederhana karena untuk bagian pemula. Mohon maaf ada kendala sedikit. Untuk penerapan yang ada di coding ini tadi itu ada yang namanya ball itu mangkok, kemudian bola, kemudian garis. Yang pertama yang dilakukan itu membuat 3 segmen atau karakter, kemudian membuat karakter pemain ball yang bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, ya ini mangkok. Kemudian membuat karakter bola yang bisa bergerak secara acak, bisa ke atas ataupun ke bawah. Kemudian membuat skor bertambah saat bola menyentuh mangkok dan berkurang pada saat bola menyentuh garis. Jadi apabila bolanya ini tidak jatuh di mangkok, itu skornya akan berkurang. Apabila bola tersebut masuk di mangkok, maka skornya akan bertambah. Itu. Kalau di dalam codingan kodenya nih, algoritma ini cara penyelesaiannya pada game tangkap bola. Yang pertama itu membuat program, terus tetapkan posisi awal bola di atas layar, kemudian gerakan bola ke bawah. Terus jika bola menyentuh mangkok, skor bertambah 1 dan kembalikan bola ke atas. Kemudian jika bola menyentuh garis, maka skor berkurang 1 dan kembalikan bola ke atas. Kecerdasan artifisial, kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia.
yakni seperti belajar dan membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Nah, setiap AI itu pasti ada ketika yang namanya algoritma, ya, cara penyelesaiannya, terus kemudian kode coding itu tersebut. Nah, yang menyelesaikan ketika dalam waktu coding itu biasanya dalam aplikasi Scratch itu biasanya. Contoh penggunaan kecerdasan artifisial generatif ini yang pertama, contohnya itu bisa menggunakan chatbot menjawab otomatis. Itu ada banyak, ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, DALL-E, terus Midjourney dan Meta AI. Kalau Meta AI sekarang kayaknya sudah ada baik di WA, baik di IG ataupun di Facebook. Itu cara simpelnya untuk mengetahui AI. Nah, sekarang di AI sudah bisa membuat template, dari apa? Bisa membuat banner ataupun kayak ilustrasi. Nah, ini bisa kayak gini karena menggunakan yang namanya coding. Jadi semua AI itu, baik ChatGPT ataupun yang lainnya, itu pasti menggunakan coding. Makanya coding ini sangat perlu. Kemudian contoh sistem dengan teknologi kecerdasan artifisial. Yang kedua itu asisten virtual, pengenalan suara. Kalau di Apple itu ada yang namanya Siri. Kalau yang handphone Apple pasti tahu Siri itu bagaimana. Kalau yang di Android itu kan seperti biasa, yang Google Assistant. Nah, itu pembuatannya kedua aplikasi tersebut itu dari coding juga, karena memiliki coding-codingan. Kemudian yang ketiga, penerjemah otomatis. Kalau di Android itu kan ada yang namanya Google Translate. Nah, kalau Apple ini ada juga di Windows, terus ada juga di iOS, sama aja ini. Nah, semakin bertambahnya waktu itu kan, sekarang tuh banyak orang yang apa-apa itu harus pakai AI, apa-apa harus pakai AI. Contoh, misal ada tugas skripsi misal, bingung tuh, pasti larinya kemana? Ke AI. Kalaupun tanya itu pun nggak semua orang bisa. Nah, ini boleh kalau semuanya pakai AI itu boleh. Cuma harus diingat, pada bertambahnya zaman itu AI itu akan menjadi tantangan dan resiko bagi kita semua. Tuh, yang pertama tantangan dan resikonya itu pengangguran teknologi. Yakni apa? Semua kegiatan, semua kerja itu akan digantikan dengan AI. Kalau di Cina itu kan sekarang sudah bisa membuat robot. Nah, robot itu kan dari teknologi. Teknologi itu bermula dari yang namanya ada juga AI. Nah, apabila sering menggunakan AI, itu kelak mereka akan menggantikan pekerjaan manusia. Maka akan ada yang namanya pengangguran dari teknologi. Nah, kemudian diskriminasi algoritma. Ini ketergantungan kepada teknologi. Contoh, misal, maafnya ngomong, kalau ada soal yang begitu mudah, itu misalnya, tapi kita malas gitu kan, atau nggak tahu gitu kan, pasti melihat teknologi atau melihat ChatGPT. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi kita semua apabila sering menggunakan yang namanya AI. Jadi boleh menggunakan AI, cuma jangan terlalu sering. Kemudian
kemudian tantangannya keamanan data dan privasi. Nah, ketika menggunakan AI itu kan ini enggak semua AI itu resmi, ada juga AI yang abal-abal. Karena manusia kan itu semua enggak baik, enggak semuanya baik, pasti ada yang enggak baik lah. Nah, jadi ketika ingin menggunakan AI itu harus sangat bijak sekali. Karena AI itu kan pasti akan mengambil data dan privasi kita semua. Itu jadi harus hati-hati juga. Kemudian ketergantungan kepada teknologi ini yang saya jelaskan tadi. Kita sangat tergantung dengan AI. Padahal aslinya itu cara penyelesaiannya itu mudah, cuma kita sudah terlalu sering buka AI, maka kita akan terus membuka AI. Yang namanya AI, karena itu akan menjadi tantangan bagi kita. Jadi harus bijak dalam menggunakan AI. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena masih ada 3 pemateri ini, mungkin dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.